Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah dengannya akan mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita malam hari ini Allah masih berikan kita kesempatan. Allah masih senantiasa arahkan untuk setiap hati-hati kita untuk berkumpul dengan yang semisalnya. Orang yang mencintai Al-Quran akan berkumpul dengan ahli Al-Quran. Orang yang mencintai ilmu akan berkumpul dengan orang-orang yang mencintai ilmu pula. Dan orang-orang yang ahli maksiat, maka dia akan berkumpul pula dengan orang-orang yang ahli maksiat. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar ketika Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang bertakwa, bersama orang-orang senantiasa mengajak, berlomba-lomba untuk senantiasa dalam kebaikan. Ini merupakan nikmat yang terbesar yang mungkin diantara kita ketika ditukar dengan dunia, kita tidak akan mampu untuk menukarnya, tidak akan mau untuk menggantinya dengan nikmat dunia yang fana ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada orang-orang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sedikit banyaknya tentang dua bab hadis ke 112 dan 113 kalau memang mencukupi. Mohon maaf, semua udah dapat materinya? Ada yang belum dapat? Kalau belum, nanti ini ada satu bonus. Hadis yang ke 112, kita berbicara dalam bab ini tentang babu jawazi imamati al-mutanaffili bil muftaridi. Bab tentang bolehnya seorang yang sholat sunnah mengimami orang yang sholat fardu. Ini bab yang akan kita bahas karena memang hal ini jarang kita temui di masyarakat kita, karena memang ketidaktahuan mereka. Kita bahas di sini untuk kita senantiasa mengetahui bagaimana hukum tentang sholat berjamaah dan hukum bagaimana ketika sholat sendirian. Nanti kan bahas beberapa khilaf dari para ulama dan mana yang lebih mendekati daripada kebenaran. Insyaallah kita akan sama-sama membahas pada kesempatan malam hari ini. Hadis yang menjelaskan tentang mengimaminya orang sholat yang sunnah, untuk orang sholat yang fardu, itu hadis riwayat Abu Dawud. Itu mohon maaf belum saya ketikkan di situ, tertinggal. Jadi artinya Rasulullah pernah sholat 2 rakaat dengan satu kelompok daripada sahabatnya ketika sholat khauf. Kemudian beliau salam, setelah itu sholat dengan kelompok lainnya, kemudian salam. Nanti insyaallah akan dibahas pada keterangan hadis berikutnya. Hadis yang ke-112, al-hadis tsani asyara ba'dal mi'ah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, jadi Jabir ini mengatakan apa? Sahabat Jabir mengatakan, anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a al-akhirata. Dulu Mu'adz bin Jabal pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat isya yang akhir. Sholat isya kan memang
ada ya dalil yang membolehkan sholat isya itu diakhirkan. Summa yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilka shalah. Setelah Mu'ad bin Jabal ini sholat bersama Nabi di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian Mu'ad bin Jabal kembali ke kaumnya dan apa? Dan sholat mengimami kaumnya, jadi sholat bersama mereka itu kaumnya Mu'ad bin Jabal dengan sholat yang sama dengan sholat tersebut. Jadi sholat apa? Sholat isya sama. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Ya. Kanat manazilu Bani Salamah, ya dahulu tempat daripada Bani Salamah ini itu di ujung kota Madinah. Dikatakan ini Jama'ati Mu'ad bin Jabal al-Ansari, itu jamaahnya atau kaumnya sukunya ya. Yang bersuku kan tempatnya masing-masing di beberapa wilayah yang ada di Madinah. Kharijal Madinah. Di kitab ini dikatakan Kharijal Madinah, di luar Madinah. Namun kalau di kitab yang lain disebutkan di ujung kota Madinah. Jadi ini manazil Bani Salamah. Ini adalah satu kelompok daripada kaumnya Mu'ad bin Jabal. Jadi lokasinya lumayan jauh, Pak, antara Masjid Nabawi dengan rumah yang ada di ujung kota Madinah tersebut. Wa kana Mu'ad radhiyallahu anhu syadidal raghbati fil khairi. Dan kita tahu tidak hanya Mu'ad saja. Dikatakan di sini Mu'ad bin Jabal itu adalah orang yang saking semangatnya di dalam kecintaannya untuk melakukan kebaikan. Jadi seluruh sahabat, bahkan seluruh sahabat, ya. Namun di sini kan lebih semangatnya itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Fakana yahrisu ala syuhudi sholati ma'an nabi. Dan Mu'ad bin Jabal itu semangat ketika mendatangi sholat bersama Nabi SAW, menyaksikan sholat bersama Nabi SAW. Jadi kadang-kadang kan kita kalau ada satu masjid, ada dua masjid ya, misalnya, kita biasanya kan milih imamnya yang lebih bagus bacaannya. Atau mungkin itu imamnya Masya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya. Kalau yang lainnya paling ya bacanya agak sulit misalnya. Kita kadang-kadang cenderung hati kita untuk memilih yang lebih baik. Dan ini diperbolehkan kalau memang jarak masjid tersebut tidak terlalu jauh. Namun kalau memang masjid dekat itu ada, ya lebih baik kita mencari yang dekat untuk syiar daripada sholat berjamaah bersama masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya. Fatakunu nafilatan bihaqihi, summa ayu addiya al-faridota khalfan nabi. Dan ketika Mu'ad bin Jabal ini sholat di Masjid Nabawi bersama Nabi, kita tahu bahwasanya beliau itu melakukan sholat fardu di belakang Rasul SAW. Nah, kita nanti isya ya, misalnya kita isya nanti, pulang kita ngimami lagi di rumah. Ada nggak di sini? Seperti sahabat Mu'ad. Kita pulang ya udah tidur semua rata-rata ya. Apalagi sekarang isyanya sudah mulai malam. Ya. Yakhruju ila qaumi fayusalli bihim tilka shalah. Ya, setelah selesai daripada sholat bersama Nabi, Mu'ad bin Jabal itu jalan pulang. Bayangkan Pak, ujung kota Madinah. Ya, mungkin kalau kita jarakan ya jauh lah ya. Bagi kita sekarang ya jauh. Apalagi zaman dulu kan di padang pasir itu. Ya, Masya Allah, tidak ada lampu. Kalau sekarang kan setiap jalan ada lampunya. Jadi kesulitannya, tapi karena saking semangatnya itu rela jauh-jauh sholat bersama Nabi untuk apa? Memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW sholat. Fatakunu nafilatan bihaqi. Kemudian apa? Falyusolli bihim tilka sholat. Dan kemudian pulang ke kaumnya, mengimami kaumnya, dan dia sholat sunnah. Kalau memang kita katakan sholat bersama siapa? Rasulullah sholat fardu, berarti dia pulang sholat sunnah. Wa kana dzalika bil ilmi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayukirruhu alaih. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, hal tersebut itu diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena memang ini terus terjadi terus menerus, dan ini dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, takrir, pembiaran. Jadi ketika ada nabi, sahabat melakukan sebuah kebaikan yang memang tidak melanggar syariat, maka beliau mendiamkan, berarti ini termasuk kategori dalam hadis yang boleh kita amalkan. Namun ketika ada sesuatu yang mengganjal atau sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka beliau tidak akan diam. Di sini Rasulullah SAW membiarkan, karena memang berlalu tuh saking lamanya, berlalu sholat tersebut bersama kaumnya Mu'ad bin Jabal. Yang sebelumnya Mu'ad sholat bersama Nabi, pulang terus seperti itu.
Andai misal Rasul tidak tahu, tentu Allah lebih mengetahui daripada kita semuanya. Dan Allah tidak menurunkan wahyu sama sekali masalah ini dibiarkan. Berarti ini termasuk kategori apa? Hukum yang dapat kita jadikan dalil. Beda kalau sekarang misalnya ada santri berbuat salah, ustadznya diam misalnya. Ini tidak bisa dijadikan dalil. Oh, ustadznya diam berarti boleh. Enggak. Ustadz bukan siapa? Bukan nabi. Ya, kadang ustadznya malas ngomong karena saking nakalin bocah. Berbuat apa? Nakal dibiarkan wis ngono lah karepmu apa wae. Nah, ini enggak boleh dijadikan apa? Dasar. Tapi ya insyaallah kalau memang di pondok ya misalnya atau di sekolahan kita anak santri berbuat salah, siswa berbuat salah, tetap guru itu rata-rata apa? Ada yang mengingatkan. Nah, jadi enggak mungkin kemudian dibiarkan. Maka di sini Nabi SAW yang membiarkan hal tersebut berarti apa? Ini sebuah kebolehan. Ikhtilaful ulama. Di sini ada beberapa perbedaan dari pendapat para ulama bagaimana hukum ya menjadi imam ketika dia sholat sunnah. Belakangannya orang sholat fardu. Fa'adaba Az-Zuhri wa Malik wal Hanafiyah ila adami sihhati dzalik. Imam Az-Zuhri ya, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mereka mengatakan bahwasanya sholat yang makmum berimam dengan orang sholat sunnah itu tidak sah sholatnya. Ini tiga imam mengatakan demikian. Wa wal masyhur indal Imam Ahmad, ini adalah pendapat yang masyhur, yang terkenal dari pendapat Imam Ahmad. Waqtarahu aksaru ashabihi, dan ini pendapat yang dipilih oleh kebanyakan murid-murid daripada Imam Ahmad. Mustadilina biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalil ya yang mengatakan sholat wajib di belakang orang yang sholat sunnah itu tidak sah sholatnya. Dalil mereka apa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ya, sesungguhnya jadikan imam itu untuk diikuti. Ya. Fala takhtalifu alaih, maka janganlah kalian menyelisihi imam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Waqtilafu niyatil ma'mumi anhu ikhtilafun alaih. Maka perbedaan makmum tadi, niat makmum dengan niat imam ini terjadi perselisihan. Jadi kalau imamnya makmum, jamaahnya fardu misalnya. Contohnya seperti apa, Pak? Misal kita sholat isya bersama jamaah di masjid. Ya, ada orang sholat isya misalnya. Kita datang telat. Datang sudah selesai salam. Ada orang sholat sunnah 2 rakaat. Kita nyambung di belakangnya. Kalau secara kenyataan, kan kita tidak tahu nih orang sholat ini sholat fardu atau sholat sunnah. Kadang kita nggak tahu ya. Apa kita tanya dulu, Pak sholat apa misalnya? Ya batal sholatnya. Kadang-kadang yang lucu lagi sholat jamak di perjalanan. Ya kadang-kadang orang nggak mau bermakmum dengan yang imam jamak itu boleh. Ya, bahkan ketika misalnya kita di perjalanan nggak ada orang, misalnya di masjid kita kemudian maju, kita bersama jamaah yang safar ya, sholat misalnya zuhur 4 rakaat, kita kan di jamaah cuma 2 rakaat, maka makmum yang mukim datangnya telat misalnya ketika mendapati imam yang lagi perjalanan sholat 2 rakaat di jamaah dan qashar, ikut saja. Ketika imam salam maka dia menambah 2 rakaat. Nah, ini secara kenyataan pun sama, ketika ada orang tertinggal sholat. Kemudian ada yang sholat sunnah, kita nggak tahu ini sholat wajib apa sholat sunnah, maka kita bermakmum di sampingnya atau di belakangnya. Ya, maka hal ini tentu tidak akan kita nanya sama imamnya, kamu sholat apa? Tidak mungkin. Sehingga secara kenyataan pun bisa diterima. Namun kita berbicara masalah dalil. Kemudian pendapat yang kedua, wa ataba Athaun wal Auza'i, Imam Auza'i, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Abu Thawri, ya, wa huwa riwayatun qawiyatun anil Imam Ahmad, dan ini riwayat yang kuat dari Imam Ahmad, annaha tasihu, bahwasanya bermakmum salat fardu dengan imam salat sunnah hukumnya apa? Hukumnya sah. Waqtaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalil mereka apa? Mustadilina bi hadisi Mu'ad alladzi ma'ana. Mereka berdalil dengan hadis yang kita pelajari sekarang. Bahwasanya Mu'ad bin Jabal itu datang kepada Nabi, sholat bersama Nabi, kemudian pulang mengimami kaumnya. Ini dalil dipakai oleh orang-orang yang para ulama yang membolehkan bermakmum dengan
orang yang sholat sunnah. Fa innahu kana yusolli al-faridata khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi, karena Mu'adz bin Jabal dahulu sholat bersama Nabi, sholat fardu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid beliau. Summa yakhruju ila qaumihi fayusolli bihim, kemudian setelah sholat fardu Mu'adz bin Jabal kembali lagi kaumnya untuk apa? Menyolati bersama mereka, menjadi imam. Nah, berarti ini Masya Allah keutamanya sangat luar biasa ini Mu'adz bin Jabal. Wa minal ma'lum, dan kita ketahui Bapak Ibu sekalian, anna ihda salataihi naflun, ya. Fala budda an takuna al-akhirata liwujuhin kasiratin. Maka kemudian apa? Kita ketahui salah satu di antara dua salat tadi yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal, salat di Masjid Nabawi dan salat pada kaumnya, itu salah satunya adalah salat fardu. Salah satunya juga salat apa? Sunnah. Enggak mungkin fardu semua. Salat Isya dua kali. Jadi apa? Kalau enggak yang di masjid yang sunnah, yang pas di rumahnya, pas di kaumnya wajib, atau sebaliknya, bersama Nabi salat wajib, bersama kaumnya salat sunnah. Minha anal ula allati bari'at biha zimmatu hiya salatuhu ma'an nabi. Alasan yang pertama, Mu'adz bin Jabal salat bersama Nabi itu telah selesai fardunya. Ya, sudah hilang kewajiban dan sudah melaksanakan sholat fardu bersama Nabi SAW. Ini alasan yang pertama. Ya, alasan yang kedua, annahum kana la yaj'ala sholatahu ma'an Nabi SAW fi masjidihi hiya nafilah. Atau mungkin saja Mu'adz bin Jabal sholat bersama Nabi itu sholatnya sholat sunnah niatannya. Meskipun Nabi sholat fardu, Mu'adz sholat sunnah. Wa sholatuhu ma'a qaumihi fi masjidihim hiyal farido. Ataupun ketika selesai itu Mu'adz bin Jabal beliau pulang ke kaumnya, sholat bersama mereka, sholat fardu. Jadi bisa ada dua kemungkinan ya, sholat sama Nabi kemungkinan sholat fardu atau sholat sunnah. Tapi kalau kita berpikir ya tetap fardu lebih banyak, ya bersama Nabi pastinya. Masjid Nabawi kan pahalanya semakin apa? Besar ketika sholat, berarti sholat fardu. Tentu kalau kita memilih ya antara sholat di Masjid Nabawi dan sholat di kaumnya Mu'adz bin Jabal, pahalanya banyak mana? Tetap Masjid Nabawi, karena lebih utamanya ada sholat di Masjid Nabawi ketimbang sholat di masjid-masjid yang lainnya. Oleh karenanya ya kita kembalikan kepada dalil, ada dua kemungkinan di situ. Ya, yang lebih terang ya kemungkinan adalah sholat fardu di Masjid Nabawi dan ketika pulang bersama kaumnya sholat sunnah meskipun makmumnya sholat fardu. Ya. Waqat atala Ibnu Hazm fi nasri hadzal qaul, dan ini telah pendapat Imam Ibnu Hazm ini telah panjang, membahas panjang lebar tentang hukum tersebut. Ya bolehnya mengimami makmum yang sholat fardu, imamnya sholat sunnah. Wadahdi hajajil ashabi ra'yi al-ula al-awwali bima laisa alaihi min mazidin, dan ini telah mematahkan ya pendapat yang pertama tadi yang mengatakan ya enggak sah bermakmum dengan orang yang sholat sunnah, itu enggak sah, itu sudah dibantah oleh beliau dan apa? Tidak ada sanggahan lagi ketika sudah dibantah dengan perkataan-perkataan yang beliau utarakan dari hadis-hadis yang ada. Wa min adillatil musahhihi salatil muftaridi khalfal mutanaffili. Kemudian dalil yang dipakai ya mensahihkan bahwasanya salat fardu di belakang orang salat sunnah ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi. Beliau pernah, ini pendapat yang lain ya yang menguatkan bolehnya kita bermakmum dengan orang yang salat sunnah. Nabi salat bersama satu kelompok dari para sahabatnya ketika salat khauf 2 rakaat mengimami. Nabi kan tetap jadi imam, tidak mungkin jadi makmum, Pak. Kecuali memang kondisi sakit, itu pun hanya beberapa kali saja. Ketika beliau SAW itu dalam hidup beliau selalu menjadi imam dalam segala hal. Ini. Jadi apa? Ketika sholat khauf ini, ketika peperangan, ya atau kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita sholat dengan sempurna jumlah rakaat dan yang lainnya, beliau sholat bersama para sahabatnya satu kaum, yang satunya perang, yang satunya sholat. Beliau mengimami 2 rakaat. Summa salam, kemudian beliau salam 2 rakaat. Summa sholat bi ta'ifatil ukhra rakaatain, kemudian beliau juga mengimami kelompok yang lain yang selesai sholat ini perang, yang masih perang balik sholat bersama Nabi 2 rakaat. Summa salama, kemudian beliau salam.
Berarti apa, ini ada dua kemungkinan. Wa huwa fi sholatihi tsaniyati mutanafilun. Dan beliau sholat yang kedua ini sholat apa, sunnah. Kan dua-dua. Yang pertama sholat fardu, yang kedua sholat sunnah. Apa ada sholat dua rakaat selain qashar ya? Ada nggak sholat ini 2 rakaat? Nggak ada toh. Zuhur kan 4, asar 4. Nah, maka di sini diketahui ini bukan dijamak, namun apa? Dikosorkan. Ada sholat khauf itu ada, Pak. Ada nanti hukumnya, ada, nanti kita bahas pada bab-bab berikutnya bagaimana tata cara sholat khauf itu bagaimana. Insyaallah kita nanti akan pelajari. Walaysa fi hadzal mukhalafatun lil imam, dan ini bukan perbuatan yang menyelisih imam. Li'anal mukhalafatul manhiyu anha fi hadisi, karena perbuatan menyelisih imam yang dilarang di dalam hadis yang disebutkan an la yuqtada bihi fitanakulatihi wa raf'ihi wa khafdihi. Karena yang menyelisih imam itu adalah dalam apa? Gerakan. Contoh, yang mengikuti imam itu baik dalam apa? Perpindahan, ya, mengangkat ataupun turun itu, ini tidak boleh mendahului imam, ini yang dilarang. Fa innahu bada'an qala, dan setelah beliau mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Ini maksudnya apa? Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru, ya, hatta yukabbir. Apabila imam itu bertakbir, maka kalian bertakbir. Wa la tukabbiru, jangan kalian takbir sebelum apa? Imam bertakbir. Ini maksud yang tidak boleh mendahului imam. Wa minal muayyidina li hadzal qaul Syekhuna Abdurrahman Ibnu Nasir Ibnu Sa'di rahimahullah, dan perkataan ini yang menguatkan pendapat tersebut termasuk guru beliau Syekh Basam adalah Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Ini beliau adalah guru daripada penulis kitab ini. Ma yukhadu minal hadis, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis? Yang pertama, jawazu imamatil mutanaffili bil muftaridi, bolehnya kita bermakmum, ya, atau bolehnya seorang imam itu sholat sunnah diikuti makmumnya sholat fardu. Wa annahu laisa minal mukhalafatil manhi anha, dan ini bukan termasuk menyelisihi, ya, sebuah perbuatan yang dilarang di dalam sholat. Ya, jadi ini bukan perkara yang asing, ya, namun pernah terjadi dan ini terus menerus diketahui oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, jawazu imamatil muftaridi bil mutanaffili bi tariqil ula. Nah, ini bolehnya kita berimam, ya, sholat fardu, namun makmumnya sholat sunnah. Kira-kira sholat apa, Pak? Ada nggak? Dengan jalan yang pertama. Ini nanti sholat pembahasan ini akan kita perpanjang di bab berikutnya nanti, ya, di sholat khauf. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Jadi inti pembahasan malam ini apa? Bolehnya bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Dan yang ketiga, jawazu i'adati sholatil maktubah, bolehnya kita mengulang sholat fardu, ya. La siyama idza kana hunaka maslahatun, terlebih di sana ada maslahah. Jadi tetap niat yang kedua sholat apa? Sunnah, enggak double sholat fardunya di sini. Bi ayyakuna qari'an faya umma ghairu qari'in. Misalnya orang yang bacaannya fasih, bagus bacaan sholatnya, mengimami orang yang kurang bagus bacaan sholatnya. Au yadkhulal masjidah ba'da ayyusan shalla munfaridan fayajida jama'atan fa sholatuhu ma'hum tukammilu naqsa sholatihi al-ula wahdahu. Atau kalau tadi jelas, ya, dia sudah selesai imam nih, kemudian dia jalan ke masjid mana atau mungkin pulang tadi, kemudian di sana ada sholat berjamaah namun tidak ada imam yang bisa, maka boleh dia sholat 2 kali di masjid yang lain dengan dia menjadi imam namun niatnya sholat sunnah meskipun makmumnya sholat fardu. Ataupun kita masuk masjid sudah sholat nih sendirian. Kadang kan ada masjid yang mungkin azannya terakhiran, ya. Kita masuk masjid udah sholat fardu nih, tiba-tiba jamaahnya datang berjamaah. Maka kita boleh mengulangi sholat kita, itu tadi, untuk menyempurnakan sholat yang pertama yang sendirian. Ya, jadi jatuhnya apa? Sholat sunnah bermakmum dengan sholat fardu. Ini, ya, ketemu, ya, sekarang, ya. Tapi nanti kita perpanjang di pembahasan berikut.
berikutnya. Jadi boleh suatu saat misalnya kita tertinggal sholat, ya kemudian ada seorang sholat sunnah di situ, maka boleh kita bermakmum. Tapi ya insya Allah ya diantara kita jarang lah ya ketinggalan apa jamaah. Ya, insya Allah jamaah sekalian di sini ya sebelum azan sudah pada hadir ke masjid insya Allah. Kemudian bab berikutnya, karena memang ini pendek, kita akan lanjutkan di hadis yang pendek juga. Ya, insya Allah tidak panjang di sini. Babu hukmi sidri ahadil atiqaini ya fi shalah. Di sini apa? Bab tentang apa, Pak? Menutup salah satu ya apa namanya, Pak? Pundak ya. Bahu ketika sholat. Kalau begitu kan pundak ya. Bahu sama pundak apa bedanya? Podoai. Apa namanya ini kalau orang Jawa apa namanya? Ya, pundak ya. Bahu. Al hadisus salisu asyara ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-13 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yusalli ahadukum fi sawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Ya. Rasul mengatakan apa? Janganlah salah seorang di antara kalian sholat dengan menggunakan satu kain. Ada nggak kira-kira orang sholat menggunakan satu kain? Kalau zaman sekarang nggak ada, Pak. Kalau zaman dulu biasanya ada. Punyanya cuma sarung misalnya. Ya. Hingga tidak selembar pun kain yang menutupi keduanya. Jadi dua-duanya terbuka. Tapi kadang-kadang dulu saya pernah ingat, Pak. Ketika di kampung diajari sama guru ngaji. Kan batasan aurat laki-laki dari apa? Pusar sampai lutut. Berarti nek salah kolor tok ya sah. Ya sahnya sah, ya apa pantes, ya. Tapi nanti kita akan bahas di sini perbedaan khilaf para ulama sah atau tidaknya, ini menjadi khilaf juga. Maka apa? Kita ketika menghadap Allah tuh jangan sembarangan, mentang-mentang usah guna kolor tok, ya apa eneng ngosal kolor tok. Ya. Di sawah mungkin ya, tapi ya lebih baik ya kita menyiapkan lah. Sekarang itu insya Allah semuanya serba mudah. Ya tapi di dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi kita melakukan atau menemukan hal demikian. Contoh misalnya ada orang kecelakaan pesawat misalnya, kebakar semuanya. Yang selamat orang Islam misalnya. Dan bajunya ketinggalan cuma sarung tok misalnya. Ini bisa jadi terjadi. Jadi ulama ini mendetail sekali dalam masalah hukum ini supaya semua bisa mempraktekkan sebuah ibadah meskipun dalam kondisi yang sulit. Nah, di sini al-matlubu minal musalli ayyakuna ala ahsani hayatin. Ya. Yang diminta dari orang yang sholat hendaklah dia ya berkondisi ya atau mempunyai penampilan atau persiapan dengan persiapan kondisi yang sebaik mungkin. Bila mau ketemu sama lurah, ketemu sama orang yang yang mungkin punya kedudukan aja kita masya Allah pakai baju yang rapi, kadang pakai sepatu, kadang pakai peci yang rapi, tapi ketemu sama Allah malah justru kurang sopan. Banyak Jumatan masih pakai kaos oblong, kondangan pakainya batik. Ada nggak? Banyak. Atau contoh lain, baca Quran misalnya. Kita kalau dipanggil sama Ustadz, langsung lari. Ya Ustadz dengan wajah berseri-seri, mas gimana Ustaz? Tapi ketika Allah ajak bicara kita dengan Al-Quran, baru megang HP WA masuk, taruh dulu, baca WA dulu. Allah ngajak kita bicara. Ini nanti bulan Ramadan ya, kita khususkan nanti waktu khusus untuk kita ngobrol dengan Allah. Berkomunikasi dengan Allah dengan Al-Quran. Jangan sampai kita kebalik, bertemu sama orang kita dengan wajah yang ceria, dengan penyambutan yang sangat luar biasa. Tapi ketika Allah ajak bicara, seolah-olah kita belum ada persiapan. Begitu pula sholat-sholat yang ada. Ketika kita mau ketemu sama lurah, masya Allah persiapannya, senyumnya, salah. Tapi kalau masuk masjid, seolah-olah kayak Kayak nggak mau ketemu sama Allah. Masuk rumah orang, tok tok tok, assalamualaikum. Monggo masuk, langsung senyumnya ramah. Kemudian sopan santun duduknya kadang-kadang jaim ya. Ya kan? Duduk tempat orang kan nggak jegang ya. Cuma jenengan kalau main di tempat saya, jegang, pantas sama orang? Nggak pantas. Nah kita masuk ke rumah Allah kadang-kadang kurang memperhatikan adab tadi. Apalagi ketika sholat, mau ketemu sama Allah loh.
Jadi kita anggap Allah ini seolah-olah nggak apa. Ya kurang dihargai daripada orang yang punya kedudukan. Ini jangan sampai ini terjadi. Jadi ayo kita ke masjid pakai peci kita, ya pakai pakaian yang terbaik untuk kita. Ya. Ini enggak saya nyindir enggak pakai peci ya, maksudnya ini nanti kita sama-sama belajar nanti ketika ke masjid, maka hendaklah dengan kondisi yang sebaik mungkin. Kita mau bertemu sama Allah, mau menghadap Allah bukan menghadap komandan. Kalau kita menghadap komandan, rapi, siap, tapi ketemu sama Allah, menghadap Allah enggak pada mau. Ya. Polisi misalnya kalau menghadap komandan siap, dia mau siap gitu kan. Tapi ketemu sama Allah gimana? Ya, harus kita tegas juga ya. Tegas dalam membersihkan badan kita dengan hati kita yang tulus. Jangan sampai kita malah justru ngomong sama orang nggak mainan HP, mau ketemu sama orang nggak mainan HP, persiapan benar-benar mau ketemu sama Allah malah main HP terus menerus, nggak berzikir, nggak sholat, nggak yang lainnya. Ini jangan sampai. Jadi orang yang hendak sholat itu sangat-sangat diharapkan untuk dengan kondisi yang sebaik mungkin. Faqad qala ta'ala, nah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, anak cucu Adam, pakailah perhiasan kalian ketika masuk ke masjid. Pakai pakaian yang rapih, ya. Pakai peci yang rapih, pakai celana yang rapih, ya. Pakai baju yang baunya tidak mengganggu orang lain. Ini berarti orang-orang yang benar-benar mengharapkan surga Allah. Jadi kalau kita menghadap Allah kemudian selengean kasarnya ngomong, ya Allah nggak akan kabulkan doa-doa kita. Ya, kita mau minta tanda tangan donatur ya. Kita datangnya harus pakai apa? Jas, penampilan, salamnya, meyakinkan banget. Ya, kita mau minta surga sama Allah loh. Kadang kita masih keterbelakangan di dalam masalah adab di dalam masjid. Wa idza oleh karenanya fa inna Nabi SAW hasal musalliya an la yusalli fi atiqahu maksyufani ma'a wujudi ma yasturuhu ya masturuhuma au ahaduhuma bihi. Maka Nabi memerintahkan orang yang sholat, janganlah dia mengerjakan sholat ketika pundaknya itu terbuka, ya, keduanya dengan adanya hal yang bisa menutup, ya, atau salah satu dari keduanya. Kalau ihram satu atau dua, Pak? Satu. Kan nggak kemudian dibuka. Ada nggak Pak kemarin yang sholat nggak pakai ini? Nggak ada. Masya Allah di Masjidil Haram pun dijaga betul-betul adabnya. Ya, ini ketika kita berbicara masalah pakaian dalam sholat, dan kita harus lebih memperhatikan pakaian kita ketika sholat daripada ketika kita menghadap orang yang penting. Ya. Wana anis sholati fi hadhil hali wa huwa waqifun baina yadillahi yunajihi. Maka Rasul melarang orang-orang untuk sembarangan dalam berpakaian dengan terbuka pundaknya ketika mereka itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bermunajat. Kita minta sama orang pun harus dengan sopan santun, dengan pakaiannya bagus, meyakinkan nih donaturnya siapa. Nah, ini berhadapan dengan Allah, maka harus lebih daripada itu. Ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama. Dzaba Imam Ahmad fi masyhuri anhu. Imam Ahmad berpendapat dalam pendapat beliau yang masyhur, yang terkenal, ila wujubi sidri ahadi atiqaini fi shalah, tentang wajibnya untuk menutup salah satu daripada kedua pundaknya ketika sholat. Ini wajib, ma'a wujubi sitrah, dengan wajibnya sutrah menutup. Akhdan bi dhahiri hadzal hadis alladhi ma'ana, ini mengambil daripada hadis yang kita pelajari sekarang ini. Jadi pendapat Imam Ahmad ini mengatakan wajib. Wa ba'du ashabihi khassa dzalika bil fardi duna nafilah. Namun murid-murid Imam Ahmad, ya, beliau mengambil pendapat itu wajib hanya untuk sholat fardu saja. Sedangkan untuk sholat sunnah boleh. Tapi kayaknya ada sholat sunnah nggak pakai penutup ini? Ada nggak Pak kira-kira? Kayaknya nggak ada sekarang ya. Masya Allah. Fa in shalla bila sutratin ala atiqaihi li atiqaihi au ahadihima lam tasih sholatuhu. Kalau ada orang sholat kemudian tanpa penutup pundaknya sholat fardu, maka tidak sah sholatnya. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan sah, tidak sah. Ada yang mengatakan sah kalau untuk sholat sunnah.
Wadhabal jumhur, dan mayoritas ulama berpendapat, wa minhum a'immatus salasah. Salah satunya adalah 3 imam selain Imam Ahmad tadi. Ilastihbabiba, itu hanya anjuran atau sunnah tok. Ya. Tapi apakah kemudian sunnah kita kemudian menghadap Allah sembarangan? Tentu tidak. Wa anna nahya fil hadisi laisa li tahrim, karena pelarangan di dalam hadis ini bukan pelarangan yang diharamkan. Ya, mustadilina bima fi sahihaini, dan mereka berpendapat dengan dalil yang ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa in kana dayyiqan ittazara bihi. Artinya apa Pak di situ Pak? Ya. Kalau ini saya tambahi ya di kitab ini hanya sedikit, tadi saya tambahi, jika kain itu lebar maka diikatkanlah pada pundak. Kalau lebar, jadi kan bawahnya masih kebagian. Ya. Namun bila sempit maka cukup dikenakan sebatas untuk menutup aurat, sampai aurat saja ya. Jadi atasnya enggak tertutup. Jadi mereka memahami larangan ini kepada tanzih, hanya batas kesucian saja, ya, ataupun makruh, dibenci. Jadi enggak sampai derajat haram. Jadi sholat yang hanya menutup aurat, tidak menutup pundak, itu sah sholatnya. Namun ya kita kembali lagi ketika menghadap Allah adalah kita dengan kondisi yang terbaik. Al-ahkam, hukum-hukum yang ada dalam hadis ini. Yang pertama, an-nahyu anis sholati biduni sidrail atiki. Larangan orang itu sholat tanpa adanya sesuatu penutup yang menutup pundaknya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sidru al-atiki lahaqqis sholati. Menutup pundak itu merupakan hak daripada sholat kita. Fayajuzu lahu kashfu mankibaihi kharija shalah, maka boleh untuk membuka pundak di luar salat. Kalau dalam salat jangan. Ya. Hina idzin qad yasturu al-musalli fi sholati ma yajuzu ibda'uhu fi ghairi shalah. Bahkan ada orang yang salat itu tidak boleh membukanya, namun boleh di luar salat. Kita kalau di luar salat buka, ini kan boleh lah ya. Tapi kalau di dalam salat kalau bisa jangan. Kadang kita sendiri buka baju, ya cuma pakai kaos dalam aja, ketika dilihat orang ya izin. Apalagi ada ustadz kemudian cuma pakai kaos kaos lekton itu, ya langsung lari ustadznya, nyumput, malu sama jamaahnya. Dan ini kita juga malu Pak. Ketika dulu kami di pondok kan laki-laki semua, itu nggak ada di antara teman-teman kami itu yang buka pakai baju atau ganti baju di dalam asrama, malu. Meskipun bukan perempuan ya, adalah laki-laki semua, tapi malu. Apalagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, istihbabu sidrihima aw ahadihima fi sholati ma'a wujudi sutrah. Ya, anjuran untuk menutupi keduanya atau salah satunya, ya pundak tadi di dalam salat dengan adanya penutup. Ya. Yang ketiga, istihbabu qaunus al-musalli ala hayatin hasanatin, maka anjuran bagi orang yang salat itu untuk mendatangkan atau bersikap dengan sikap yang paling baik. Nah, ini 2 hadis yang berbicara, ya, yang pertama tentang orang yang orang yang mengimami, ya, berjamaah salat fardhu, sedangkan dia melakukan salat sunnah, bermakmum dengan orang salat sunnah, ini boleh, atau sebaliknya. Yang kedua, hukum pakaian di dalam salat. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan membahas tentang masih sholat juga, ya, masalah bau mulut ketika sholat. Nanti diatur bawang, kemudian hal-hal yang bau, pete termasuk ya. Nanti kiasannya bagaimana, hadisnya seperti apa, nanti kita akan bahas pada pertemuan mendatang. Wallahu taala alam. Dan sedikit Pak, ada sisa waktu, kita sampaikan kepada jamaah sekalian bahwasanya setelah sholat isya nanti diharapkan untuk bisa kumpul, yang bisa ya, yang mungkin ada kesibukan monggo pulang, yang tidak apa-apa, ini sifatnya bukan wajib, hanya minta tolong. Nanti kita kumpul ngobrol bareng biasa ya, kayak seperti yang lalu. Yang mau bawa makanan yang monggo, yang enggak ya kita cukup ngobrol saja. Yang kedua, kami minta tolong kepada jamaah nanti membantu, yang enggak orang banyak enggak apa-apa lah ya. Kita ada 100 Al-Quran, nanti kita buka, kita tempel stiker. Nanti kita akan bagikan di TPA-TPA yang ada di pelosok. Ini program 1000 Al-Quran untuk Pringsewu mengaji.
Jadi insya Allah program ini ya di grup sudah saya share. Ya bagaimana programnya itu satu Al-Quran 100.000. Alhamdulillah sudah terkumpul hampir 70 Al-Quran. Namun kita sudah beli 100 karena ada apa yang nombokin dulu. Gak apa-apa lah. Apa namanya jadi apa Pak namanya? Jadi posnya dulu lah ya. Nalangin dulu. Nanti kita ganti insya Allah. Jadi mohon pada jamaah sekalian yang mempunyai kelapangan rezeki, mari sama-sama. Nanti Al-Quran ini kita langsung bagikan ke TPA yang benar-benar membutuhkan. Kita akan survei, nggak seperti yang kita temukan pada sekarang ini, kadang kita taruh di masjid, kadang nggak kebaca, ya, kadang dibagi-bagi cuma ya sekitaran aja. Nanti kita akan survei, terutama di desa Podomoro ini. Jadi kemarin sudah kita 1 TPA, 2, ada 4, 5 di Podomoro ini, 5 TPA. Ya nanti insya Allah sudah 2, tinggal 3 lagi. Kita mau apa namanya? Sowani dan mereka sudah siap menerima dan kita pilih nanti anak-anaknya. Dan ini akan berlanjut Pak. Iqra kita berikan dan Iqra, mohon maaf, laporannya insya Allah nanti kita akan laporkan di grup. Iqra itu semuanya dibeli dari uang rongsok yang kita kumpulkan. Jadi jamaah jangan khawatir kemarin dia ngomong, wah apa digunakan untuk kegiatan prinsip. Enggak, semua kita bagikan untuk beli Iqra. Ya, untuk insya Allah dakwah kita ke masyarakat. Nanti setelah kita masuk Iqra, masuk Al-Quran di masyarakat, supaya mereka itu enggak mengira kita adalah kelompok yang tersendiri. Kita semua sama Pak Islam, ngaji bareng. Jadi enggak saya ngajak, ayo ikut kelompok saya, nanti tak kasih kartu anggota, harus apa infaknya ke saya, jangan. Ya, ini enggak diajak dalam kita. Tapi kita semua ngaji bareng, nanti gimana ke masyarakat kita bisa berhubungan baik. Mungkin di beberapa masalah fikih atau masalah beberapa yang ada di masyarakat kita berbeda, ya monggo silakan. Namun apa? Tetap ukhuwah Islamiyah kita, dakwah kita ke masyarakat harus kita tunaikan. Maka nanti jika mungkin ada di antara jamaah sekalian yang sebelah rumahnya atau masjidnya itu ada TPA, silakan ajukan data ke kami. Nanti kita survei bareng-bareng. Ketika kita ngasih Quran, antum ikut bantu, ikut datang. Supaya apa? Orang-orang di sekitar masjid yang tadinya mungkin benci kita, oh itu yang ngaji di sana nggak mau nginfak ngamal ke orang lain, ke jamaahnya sendiri, itu bisa hilang semuanya. Ini wasilah dakwah. Dan harapannya nanti masyarakat akan tanya ketika kita datang ke sana, Ustaz, gimana ininya kajiannya? Atau gimana di sini ada kajian? Itu sudah ada, Pak. Bahkan ada yang sholat Jumat yang tadinya kita nggak khutbah, sekarang kita jadi khutbah di sana. Yang mungkin tadinya orang itu takut dengan yang namanya jenggotan gitu kan, sekarang nggak takut lagi. Bahkan obrolan itu ada, Pak. Ada sempat omongan, Ustaz, kami sebenarnya tuh pengen kajian. Namun takmirnya belum siap. Karena apa? Karena amplopnya belum siap katanya. Masih ribut amplop. Saya katakan, jangan meributkan masalah amplop. Udah kita datang, kalau memang jamaah siap, masjidnya siap, kita datang. Ada yang seperti itu, Pak. Sampai mereka mengatakan, kami ini kan jamaah masjid itu kepengen pinter juga. Jangan kiainya aja yang pinter, kami juga kepengen pinter. Ayo kita belajar. Kapan ada bisa kajian? Nah, ini lagi kita atur waktunya, dan kita beberapa ustaz juga insya Allah kita sediakan untuk terjun di lingkungan kita. Harapannya seluruh Pringsewu ini tidak alergi lagi dengan dakwah sunnah, dan kita bisa mempunyai harapan dari anak-anak kecil itu tadi yang kita kasih Quran, ketika mereka punya niatan mondok sudah ada jalurnya, mondok ke sana, ada. Jadi kita insya Allah program ini untuk kita semuanya, rongsok yang kita kumpulkan juga untuk kita semuanya. Kembali kepada dakwah, dan di luar sana sudah kita sediakan 30 karung, monggo jamaah yang mungkin pengen bawa karung pulang karena nggak ada karung untuk bawa rongsok, silakan dibawa. Nanti di pekan keempat kita ingatkan lagi, kita kumpul bareng dan kita bisa ngobrol bareng. Pertama ngumpul rame, Pak. Dikit lama-lama kemarin cuma saya bertiga. Ya cuma kita bertiga. Jadi monggo kalau pengen ketemu sama kita ngobrol bareng di sana sambil minum degan, ya ada di sana, nanti kita datang nanti setiap pekan keempat. Ya, di setiap bulannya kita bareng-bareng mengumpulkan barang bekas untuk kegiatan dakwah kita. Wallahu taala alam, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.